Halo guys, kembali lagi di channel Kimetsu Maisa. Kali ini gue mau ngerekomendasiin anime isekai yang memiliki sedikit unsur harem dan ecchi, terutama untuk kalian kaum para wibu Jonas coy kayak gue. Tapi gue saranin nontonnya habis berbuka puasa ya. Oke, sebelum lanjut ke video, alangkah baiknya kalau kalian klik subscribe dulu karena gratis. Ya, nggak ada salahnya kan kalau subscribe dan like, comment, dan share. Oke, tanpa banyak basa-basi karena ini bukan barang basi, kita lanjut saja. Oke, cus. Urutan ke-7 ada Death March Kara Hajimaru. Dengan skor 6,7, anime ini menceritakan seorang programmer game yang tak sengaja terlempar ke dunia gamenya ia buat. Tokoh utama di dalam anime ini adalah Suzuki Ichiro yang memiliki sifat workaholic atau pekerja keras. Karena sifatnya tersebut, ia sering menangani proyek dengan jam kerja yang lama. Pada suatu hari, setelah 30 jam bekerja secara terus-menerus, Ichiro memutuskan untuk tidur di kantornya. Dan ketika ia bangun, Ichiro sudah berada di dunia yang mirip dengan proyek game yang ia kerjakan. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung tonton aja. Di urutan ke-6 ada Isekai wa Smartphone no Tomoni. Dengan skor 6,4, anime ini berlatar cerita tentang seorang Toya yang meninggal karena kecerobohan dewa. Dan untuk membalas kesalahan tersebut, dewa yang tak sengaja membunuh Toya pun memberi kesempatan kepada Toya untuk direinkarnasikan. Tak hanya itu, Toya juga meminta bahwa ia ingin smartphone-nya dapat digunakan di dunia yang akan ia tempati. Nah, jadi gini loh, cok. Lu punya HP gitu, garansi seumur hidup sama plus kuotanya, dan lu tinggal enak-enakan aja gitu sama cewek-cewek yang ada di isekai itu. Mantap emang. Oh ya, anime ini belum mendapat kepastian akan mendapatkan season 2 atau tidaknya. Gue juga bingung sih kok. Katanya istrinya ada 9 atau berapa gitu, tapi kok nggak ada season 2, kepastiannya belum ada. Aduh. Yang kelima, ada Re:Zero Kara Hajimaru. Dengan skor 8,33, anime ini akan segera mendapatkan season keduanya. Ya, sabar-sabar aja, karena lu tahu sendiri, sekarang kan lagi pandemi COVID-19. Ya, jadi diundur-undur lah banyaknya. Oke, lanjut ke cerita. Anime ini berfokus kepada pemeran utamanya, yaitu Subaru Natsuki. Subaru dulu, cowok. Seorang hikikomori yang tiba-tiba terlempar ke dunia lain saat sepulang dari toko. Ketika berada di dunia lain, Subaru bingung karena tidak tahu apa-apa tentang dunia lain tersebut. Setelah berjalan dengan cukup lama, Subaru terjebak oleh sekelompok preman
dan tak sengaja Subaru pun bertemu dengan Emilia. Nah, gue kasih spoiler dikit aja lah, supaya lu pada nonton. Isekai Mao Tosokan Shoujo no Dorai Majutsu. Apa sih ini judulnya anjir? Oke, gua singkat aja ya. Pokoknya nulis search nanti di Google Raja Iblis Diablo pasti keluar, coy. Ceritakan tentang Takuma Sakamoto, seorang hikikomori yang berhobi main game. Dan dalam akun gamenya ia dijuluki Raja Iblis. Suatu ketika saat Takuma Sakamoto menyelesaikan gamenya dan hendak untuk tidur, secara misterius Takuma Sakamoto terpindah ke dunia lain yang mirip dengan game MMORPG favoritnya dengan wujud karakter miliknya sendiri, yaitu Raja Iblis Diablo. Diablo dipanggil oleh dua gadis muda, yaitu oleh seorang patrian, pokoknya manusiawan ya, yang bernama Rem, dan seorang elf bernama Si. Gue ralat bernama Sarah, coy. Mereka mencoba untuk menggunakan mantra yang membuat Diablo sebagai budaknya, tapi karena si Diablo pakai item cincin yang memiliki kemampuan refleksi sihir, malah mereka berdua yang jadi budaknya. Mantap emang. Nah, setelah kejadian tersebut, akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk kembali ke kota dan mencari tahu mantra penghilang segel. Oke, udah. Di situ aja spoilernya, situ aja. Di urutan ketiga ada Tensei Shitara Slam Data Ken. Siapa sih yang gak tahu anime ini? Ya, anime yang menceritakan seorang perjaka bernama Satoru yang mati ditusuk karena menyelamatkan bawahannya. Lalu ia direinkarnasikan ke dunia lain, dan tanpa disengaja Satoru mengaktifkan skill unik Predator yang mampu menggunakan kekuatan musuh setelah memakannya. Setelah direinkarnasikan tanpa sengaja, Satoru bertemu dengan naga. Dan itulah awal mula ceritanya dimulai. Ya ngomong-ngomong, si Satoru ini direinkarnasikannya jadi slime ya, bukan jadi apa-apa sih, tapi lihat aja deh. Dan anime ini yang membuat kalimat slime adalah makhluk lemah menjadi kebalikannya. Serta anime ini juga sama seperti sebelumnya akan mendapatkan season kedua. Yang kedua ada Overlord, anime yang menceritakan sebuah game sama seperti sebelumnya. Dan secara garis besar menurut gue anime ini mirip dengan SAO. Anime ini bercerita di tahun 2126, sebuah game di MMORPG yang bernama Yggdrasil yang memiliki kepopuleran lebih tinggi dibanding game lainnya. Namun setelah 12 tahun beroperasi, server game akan dimatikan oleh sang vendor. Sebuah guild yang terkenal bernama Ainz Oal Gown melakukan pertemuan untuk terakhir kalinya sebelum game benar-benar hilang. Salah seorang anggota bernama Momonga yang sangat menyukai game ini berencana untuk tinggal dalam game hingga akhir penutupan. Namun naas, dia tertidur dan tidak sempat keluar dari game. Setelah terbangun, Momonga sadar bahwa ia tidak bisa logout, dan itu berarti Momonga terjebak dalam server game. Momonga pun berencana untuk menjelajah dan mencari pemain yang sama terperangkap game seperti dirinya.
Disitulah awal mulai ceritanya dimulai. Di urutan pertama ada Tatenoyusa no Nariagari, salah satu anime favorit gue. Anime yang tayang pada winter 2019 ini langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta anime. Menceritakan seorang otaku yang bernama Naofumi Watani yang tak sengaja terlempar ke sebuah dunia yang membutuhkan 4 pahlawan untuk menghadapi gelombang kehancuran. Naofumi Watani mendapatkan gelar sebagai pahlawan perisai. Dia langsung dicap sebagai yang terlemah di antara 3 pahlawan lainnya karena tidak dapat menyerang dan tidak memiliki banyak pengalaman. Ketika semua pahlawan akan memulai petualangannya, dia ditemani oleh seorang petualang. Akan tetapi semuanya berubah, membawa perasaan penuh dendam karena dihianati dan dikucilkan. Nah, disitulah Naofumi memulai petualangannya. Oke, segini aja video kali ini dari gue. Jangan lupa subscribe, like jika Anda suka, dan dislike jika Anda tidak suka. See you the next video. Lupa. Kalau ada requestan anime, tulis di kolom komentar, oke?